Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini pertemuan kita, alhamdulillah kita dipertemukan pada pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini, kakak akan membahas tentang materi sholat 5 waktu dan sujud sahwi. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Pertama itu pengertian sholat fardu. Secara bahasa, sholat artinya doa atau permohonan. Sedangkan secara istilah, sholat adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan memenuhi beberapa syarat. Adapun syarat-syarat sholat diantaranya itu syarat dalam mengerjakan ibadah sholat ada dua macam. Yang pertama syarat sah dan yang kedua syarat wajib sholat. Syarat sah sholat artinya suci dari hadas kecil maupun besar, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis baik yang kering maupun yang basah, menutup aurat, telah masuk waktu sholat, dan menghadap kiblat. Adapun syarat wajib sholat antaranya yaitu Islam, baligh atau dewasa, berakal, suci dari haid dan nifas bagi perempuan, sampai dakwah Islam kepadanya. Dan selanjutnya yaitu rukun sholat. Ada beberapa urutan rukun sholat, diantaranya pertama niat, kemudian berdiri bagi yang mampu, selanjutnya takbiratul ihram dan membaca surah Al-Fatihah, dan selanjutnya ruku dengan tumakninah, kemudian iktidal dengan tumakninah, kemudian sujud 2 kali dengan tumakninah, kemudian duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, kemudian membaca doa tasyahud akhir, kemudian membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, kemudian mengucap salam, dan selanjutnya yang terakhir yaitu tertib. Adapun sunnah sholat dibagi menjadi 2 macam pula. Yang pertama sunnah abad dan sunnah hayat. Sunnah abad alaman sunnah yang tertinggal atau tidak dikerjakan harus diganti dengan sujud sahwi. Sedangkan sunnah hayat adalah amalan sunnah yang apabila tertinggal atau tidak dikerjakan tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Kemudian kita memasuki batal sholat. Sholat seseorang menjadi batal dan harus mengulangi lagi jika terjadi hal-hal berikut seperti meninggalkan salah satu rukun hikmah, kemudian tidak memenuhi salah satu dari syarat sholat, kemudian berbicara dengan sengaja, kemudian banyak bergerak dengan sengaja, dan kemudian makan atau minum dengan sengaja, kemudian tertawa, dan yang terakhir mendahului imam sebanyak 2 kali. Selanjutnya makruh sholat. Hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat sebagai berikut: memejamkan mata, menengok ke kanan atau ke kiri tanpa ada alasan yang syar'i, yang kemudian menyandarkan siku-sikunya pada waktu sujud, kemudian menegadah ke langit, kemudian melakukan hal-hal yang dapat mengurangi kekhusyukan ketika sholat. Dan selanjutnya hikmah sholat. Adapun hikmah sholat yang perlu kita ketahui diantaranya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, sholat merupakan penanda orang muslim, dan sholat ini juga merupakan tiang agama bagi kita orang Islam, dan sholat ini juga mampu menghilangkan dosa-dosa dan penyakit dari badan kita atau dari tubuh kita. Selanjutnya ketentuan-ketentuan waktu sholat 5 waktu. Pertama, sholat zuhur. Sholat zuhur ini dilaksanakan ketika matahari telah sedikit condong ke barat. Kemudian sholat asar. Sholat asar dilaksanakan sejak bayang-bayang sesuatu benda sama panjang dengan bendanya sampai terbenamnya matahari. Kemudian sholat maghrib dilaksanakan sampai terbenamnya matahari sampai hilangnya awan merah di ufuk barat. Dan selanjutnya sholat isya setelah hilangnya syafa' di ufuk barat sampai sepertiga malam sebelum fajar. Kemudian sholat subuh sejak terbitnya fajar sampai menjelang terbitnya matahari. Nah, itulah waktu sholat yang harus kita ketahui untuk melaksanakan 5 waktu sholat yang telah diperintahkan oleh Allah. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan sujud sahwi. Pengertian sujud sahwi. Secara bahasa, sahwi artinya lupa, yaitu lupa dalam hal pelaksanaan ritual-ritual di dalam sholat. Sedangkan secara istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa meninggalkan salah satu pekerjaan atau bacaan tertentu dalam sholat atau ragu-ragu jumlah bilangan rakaat sholat yang dilakukan.
Penyebab dilaksanakan sujud sahwi yaitu ketinggalan tasyahud pertama karena lupa, kelebihan rakaat, ragu tentang jumlah rakaat yang telah dikerjakan, kekurangan rakaat karena lupa. Pelaksanaan sujud sahwi yang pertama itu sujud sahwi dilaksanakan di dalam maupun di luar sholat. Sujud sahwi dilaksanakan setelah salam. Baik, mungkin hanya itu pertemuan kita kepada kedua ini. Kakak berterima kasih kepada kalian. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat kepada kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.